Bansos Atensi API di tahun 2026 bulan Maret ini sudah mulai cair. Di video ini kita akan bahas jadwal terbaru, syarat penerima, dan juga cara cek status penerima. Jadi teman-teman simak sampai selesai supaya bisa memahami proses penyaluran, karena banyak sekali keluarga penerima manfaat kebingungan, bahkan banyak pertanyaan di video-video saya sebelumnya terkait proses jalur pencairan atensi API. Jadi kita akan bongkar di video ini selengkapnya. Simak sampai selesai. Halo teman-teman keluarga penerima manfaat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai, channel yang selalu mengupdate informasi pencairan bansos, PKH, BPNT maupun bantuan lainnya dari pemerintah. Kalau teman-teman baru mampir atau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi pencairan bansos, karena di channel ini kami akan terus mengupdate informasi pencairan bansos terbaru. Baik teman-teman, di video ini kita akan bahas terkait jadwal pencairan bansos Atensi API dan persyaratan terbaru, dan juga kita akan bahas cara cek status penerima. Jadi teman-teman diharapkan simak sampai selesai. Oke, langsung saja kita ke informasi jadwal pencairan bansos Atensi API. Berdasarkan pola penyaluran di tahun-tahun sebelumnya teman-teman, bantuan Atensi API di tahun 2026 disalurkan setiap bulan secara bertahap. Dana bantuan dikirim melalui bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara dan juga lewat kantor pos Indonesia. Dan teman-teman, untuk bank-bank penyalur ada Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Mandiri, dan ada Bank BNI dan juga Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Jadi ada 4 bank penyalur yang akan disalurkan oleh Kemensos untuk penyaluran bansos Atensi API. Di setiap bank itu beda-beda untuk pencairan teman-teman ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang baru masuk. Jadi teman-teman, untuk penyalurannya tergantung kesiapan pihak bank. Jadi pastikan teman-teman untuk mengecek status perbankannya apakah masih aktif kartu KKS. Misalnya lewat Bank BRI, pastikan teman-teman masih aktif kartu KKS-nya lewat Bank BRI. Untuk Bank Mandiri, pastikan untuk aktif dan bank seterusnya teman-teman ya, supaya setelah ditransfer bansos atensinya benar-benar masuk dan tidak terblokir oleh pihak bank. Dan teman-teman, ini perlu diperhatikan supaya bisa menerima bansos Atensi API di tahun 2026, karena banyak kasus setelah ditransfer ke kartu KKS milik anak yatim, tahu-tahunya banknya bermasalah dan tidak bisa ditarik bansosnya atau uangnya di kartu KKS. Jadi pastikan teman-teman untuk mengecek status kartu KKS-nya apakah masih aktif. Kalau ada masalah, silakan melakukan perbaikan lewat bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI dan bank lainnya. Dan teman-teman, kabarnya setiap penerima memperoleh nominal 200.000 per bulan. Jadi beda dengan bansos PKH dan juga BPNT. Karena PKH sesuai kategori ya, misalnya untuk PKH ada lansia, ada disabilitas, ada ibu hamil. Beda dengan bantuan Atensi API. Bantuan Atensi API ditetapkan untuk per bulan 200.000 dan tidak kurang dan juga tidak tambah teman-teman ya. Itu satu anak yatim piatu nominalnya 200.000 per bulan. Dan untuk banyak kasus pencairan dapat dilakukan secara 2 kali atau rapel 2 kali bahkan 3 kali teman-teman ya. Bisa saja untuk bertahap anak yatim bisa mendapatkan nominal 400.000. Untuk 3 kali rapel itu mendapatkan 600.000. Jadi tergantung kategori. Dan juga kabarnya teman-teman, bukan hanya bansos reguler, bansos Atensi API, ada juga tambahan dari pihak Kementerian Sosial. Ini kabarnya teman-teman ya, mencapai 1.200.000. Itu berupa sembako tapi berupa uang teman-teman ya, yang akan diterima oleh anak yatim piatu. Jadi teman-teman akan ditambahkan ke kartu KKS ataupun lewat kantor pos yang akan diterima anak yatim piatu. Jadi kemarin yang admin informasikan itu mencapai 1.200.000 ya. Semoga teman-teman ini adalah kabar gembira bagi anak yatim piatu untuk mendapatkan
haknya sebagai anak yatim piatu untuk kepedulian pihak Kementerian Sosial. Dan teman-teman, pada bulan Maret 2026 ini proses penyaluran bantuan tersebut sudah mulai dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia, ya. Sudah mulai dilakukan, artinya teman-teman, penyaluran sudah siap untuk ditransfer ke kartu KKS. Walaupun saat ini memang masih banyak keluarga penerima manfaat belum terima, karena di video-video saya sebelumnya memang banyak yang bertanya kapan cair di wilayah saya. Memang keluarga penerima manfaat belum menerima, masih banyak yang belum tersalurkan, tapi sudah ada tanda-tanda teman-temannya untuk bulan Maret ini sudah ada persiapan untuk ditransfer. Mungkin di pertengahan tanggal 15 Maret sudah meluas penyaluran. Jadi masih sebagian kecil keluarga penerima yang baru menerima bansos atensi di awal bulan Maret ini. Artinya sudah ada tanda-tanda untuk penyaluran selanjutnya atau gelombang selanjutnya teman-teman. Jadi pastikan sudah siap, kartu KKS-nya masih aktif, dan juga persiapan untuk untuk atensi API pastikan masih ada supaya bisa mengurus bansos atensi API-nya atau dana yang sudah masuk ke kartu KKS. Masuk kita ke persyaratan penerima bansos atensi API di tahun 2026 ini teman-teman ya. Jadi anak yatim piatu walaupun dia berstatus atensi API bukan berarti akan langsung diterima. Ada persyaratan yang perlu teman-teman siapkan. Persyaratan ini persyaratan terbaru di tahun 2026 ini yang perlu teman-teman ketahui supaya tetap menerima bansos atensi API. Walaupun teman-teman menerima bansos atensi API, tapi perlu teman-teman ketahui untuk persyaratan, mana tahu ada perbaruan. Jadi teman-teman harus menyimak sebaik mungkin persyaratan yang akan admin informasikan. Yang pertama, syaratan pertama, berstatus sebagai anak yatim piatu dengan surat keterangan kematian orang tua. Yang kedua, usia anak belum genap 18 tahun. Artinya teman-teman, umur di bawah 18 tahun, misalnya 17, 15, 10 tahun ataupun 5 tahun. Itu tidak boleh 18 tahun ke atas. Yang umur 19 tahun, 20 sampai selanjutnya itu tidak akan menerima nominal 200.000 atau terdaftar sebagai penerima bansos atensi API. Yang ketiga teman-teman, data anak dan wali pengasuh terdaftar di DTSN. Ini yang penting karena DTSN adalah milik Kemensos yang sah yang telah diperbarui kemarin. Jadi harus terdaftar di DTSN teman-teman. Selanjutnya persyaratan termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan. Jadi anak yatim piatu ini kategorinya harus keluarga miskin. Kalau keluarga kaya itu tidak akan mendapatkan bantuan atensi API teman-teman ya. Artinya kalau sudah sejahtera secara ekonomi itu tidak akan mendapatkan bantuan atensi API. Walaupun dia berstatus anak yatim piatu tetap tidak bisa teman-teman ya. Harus anak miskin atau rentan. Selanjutnya teman-teman, tidak berasal dari keluarga anggota TNI. Nah ini yang penting teman-teman ya. Untuk tidak berasal dari keluarga anggota TNI, bukan hanya TNI, ada juga Polri, PNS, dan juga ASN. Dan teman-teman, jika memenuhi syarat tersebut, anak berpeluang menjadi penerima bantuan atensi API dari pemerintah. Jadi pastikan persyaratan terbaru ini bisa teman-teman pahami supaya bisa menerima bansos atensi API di tahap 1 maupun tahap 2, tahap 3, dan selanjutnya. Karena persyaratan ini akan terus ada kebijakan terbaru. Artinya harus dipantau terus teman-temannya supaya tidak salah paham dalam menyimak bansos atensi API ini. Selanjutnya kita akan masuk ke cara cek penerima bansos atensi API di tahun 2026. Banyak keluarga penerima manfaat yang terdaftar di atensi API kadang tidak tahu ya cara mengecek apakah masih terdaftar sebagai atensi API, hanya menunggu sia-sia dan tidak tahu bagaimana cara mencek apakah masih aktif sebagai anggota atau penerima bansos atensi API. Nah, kita akan bahas cara cek penerima bansos atensi API. Yang pertama teman-teman bisa kunjungi situs resmi Kemensos. Deskripsi di video ini sudah admin tautkan linknya ya. Teman-teman bisa langsung klik ya
Untuk situsnya cek bansos.kemensos.id.com. Jadi teman-teman bisa klik saja, nanti teman-teman setelah buka alamannya, di situ akan muncul masukkan nomor induk. Jadi teman-teman masukkan kependudukan NIK KTP ya, yang pemilik KTP pengasuh teman-teman ya, wali. Dan yang ketiga, ketik kode CAPTUS yang di bawah teman-teman muncul di layar. Lalu masukkan nama lengkap penerima, yaitu anak yatim piatu atau wali sesuai KTP atau kartu keluarga. Dua-duanya bisa saja teman-teman, bisa anak yatim piatu maupun wali. Dan setelah diisi selesai, lalu klik tombol cari data. Nanti akan muncul di layar kalau teman-teman penerima bansos atensi API, nanti akan muncul di situ statusnya iya. Kalau statusnya tidak penerima, nanti akan tertulis tidak ya. Di situ akan muncul teman-teman, dan akan ada juga tanggal penyalurannya di situ, nanti akan teman-teman lihat sendiri detailnya. Dan jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi nama penerima serta periode penyaluran. Dan kesimpulannya teman-teman, untuk tahun 2026 ini bansos atensi API, program bansos atensi API merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap yatim piatu ya, yang piatu dari keluarga kurang mampu. Bantuan nominalnya 200.000, tidak ada perubahan. Ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan juga kebutuhan dan kesejahteraan anak yatim piatu. Dan kabarnya saat ini memang dalam tahap proses pencairan, semoga segera secepatnya untuk pencairan bansos atensi API. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, itu tadi informasi update terbaru. Teman-teman sudah memahami dan tetap semangat menunggu bansos. Untuk jadwalnya sudah diperkirakan di pertengahan bulan Maret ini sudah meluas teman-teman ya. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, sampai jumpa. Selamat menjalankan puasa, semoga sehat selalu sampai bulan Ramadan.